3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Bosan Obrolan Santai. Kali ini kami kedatangan calon dan wakil calon Fosma. Iya, benar sekali. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dari ketuanya, calon ketua Fosma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasana, Prodi D4 Kebidanan, semester 5. Asal dan alumni, Kak? Asal saya dari 10, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Bangil Pasuruan. Dan kakak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Anam, bisa dipanggil Ari, sebagai calon wakil Fosma. Asal Bangkalan, alumni TMI Alamin Perenduan. Oh iya. Berarti tadi ketuanya alumni, sekarang wakilnya yang Iya. Oh iya, Kak. Benar-benar. Oh iya. Mungkin mengenal lebih jauh ya. Dari teman-teman, mungkin ada yang dari teman-teman kita yang belum tahu apa itu Fosma. Mungkin dari ketua itu loh. Apa sih itu, Kak? Fosma? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Fosma sendiri itu kan singkatan dari Forum Silaturahmi Mahasiswa ya. Sebenarnya dalam organisasi Fosma sendiri mungkin nggak jauh berbeda ya visi misi di antara organisasi-organisasi yang lain. Cuma kalau Fosma itu lebih identik ke Islamiknya. Iya. Oh iya, sebelumnya kakak-kakak ini paslon nomor berapa? Pasangan nomor 1. Oh, nomor 1. Iya, nomor 1. Oh iya. Dah calon ketua dan calon wakil ketua. Iya, benar sekali. Dah buat calon ketua Fosma. Apa sih yang mendorong kakak untuk menyalonkan diri menjadi ketua Fosma? Baik, terima kasih. Sebelumnya sedikit bercerita pengalaman Iya, ya. Kak. Ini kan saya dulu pas mondok itu udah 7 tahun di Pondok Salafiyah. Itu saya pernah menjabat sebagai koordinator keamanan selama 2 tahun, terus 1 tahunnya ngajar. Dan harapannya dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya bisa mengembangkan potensi saya di sini. Iya. Dari segi pengalaman udah cukup mumpuni ya, Kak. Lumayan cukup lama ya ikut organisasi. Siap. Ya, buat calon wakil nih. Calon wakil. Apa sih yang mendorong kakak untuk menjadi calon wakil ketua Fosma sendiri? Iya, yang pertama ini sebenarnya sih sebuah kewajiban ya, bukan hanya personal saja, melainkan setiap organisasi itu kan pasti ada pemimpin dan wakil. Dan juga untuk menjalankan organisasi tersebut itu bukan hanya ketua sama wakilnya saja. Jadi harus anggotanya juga memiliki sifat kepemimpinan. Jadi seperti itu. Ya, belajar dari pengalaman juga seperti kakak Rahma. Ya, jadi saya juga dulu pernah memimpin suatu organisasi menjadi koordinator pramuka selama setahun. Koordinator pramuka di mana itu, Kak? Di Alamin. Oh, di Alamin. Oh iya. Tadi juga ketuanya pernah jadi ini juga di organisasi di Alamin. Oh iya. Iya. Ya, belajar dari pengalaman lah, bismillah. Oh iya. Iya. Berarti di Fosma sendiri bukan hanya diajarkan tentang keislaman, bukan itu ya, Kak? Berarti mendidik anggota menjadi seorang pemimpin yang Islami ya, yang penting ya. Benar Kak. sekali. Mungkin dari kakak calon ketua ini, bagaimana kakak ntar cara atau keinginan kakak buat anggota-anggota ketika kakak terpilih menjadi calon ketua Fosma sendiri? Baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau saya terpilih, harapannya saya bisa menjalurkan pengalaman saya sebelumnya, dan untuk anggota harapannya bisa tambah solid, karena sebelumnya menurut saya Fosma ini kesulitannya itu
luar biasa. Oh iya. Selain kita itu di organisasi itu melakukan proker-proker yang ada, itu kita kadang sering ya ada Benar sekali. ngopi di luar gitu-gitu. Jadi menurut saya organisasi itu selain mendapatkan pelajaran yang nggak bisa didapat di kuliah, di organisasi itu menurut saya tempat healing. Oh, tempat healing Iya. ya. Menghilangkan stres Iya. dari apa no? Dari kesibukan kuliah salah satunya ikut organisasi ya. Iya. Kak? Siap. Oh iya. Mungkin dari calon wakil nih, apakah mempunyai sebuah kontribusi? Kalau saya terpilih menjadi wakil, ntar saya ingin membuat ingin menjadikan adik-adik aku seperti ini, seperti itu. Mungkin ada pemikiran mulai sekarang. Iya ya. Ada. Sama seperti dari yang disampaikan oleh Kak Ketua tadi. Jadi intinya itu solidaritas terlebih dahulu, menjalankan silaturahmi, memperkenalkan diri dan juga pendekatan sebelum mulai organisasi, mulai proker. Jadi kalau misalnya tidak ada pendekatan, nah nanti saling miscommunication. Nah, terjadi akan seperti itu. Jadi kami akan menunjukkan solidaritas terlebih dahulu, baru kami akan menjalankan proker-proker dengan bersama-sama. Oh iya. Dan kan kakak ini mungkin teman-teman yang tanya, oh kakak ini udah masuk Fosma itu udah berapa tahun? Mungkin dari calon ketua ini. Sejak kapan kakak udah mulai ikut Fosma? Iya, terima kasih. Saya itu masuk Fosma, kalau angkatannya saya dulu kan semester 1 itu udah boleh ikut organisasi sama kayak sekarang ya. Kalau dulu-dulu katanya sebelum semester 3 belum boleh masuk organisasi. Jadi saya pertama kali ikut organisasi itu Fosma, mulai dari maba. Oh, dan Jadi sekarang udah jalan alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun ikut Fosma. Oh. Nah ya, dan kakak calon wakil ketua ya. Mungkin dari kapan sih kakak ikut Fosma ya? Untuk mengikuti organisasi Fosma ini baru kemarin. Oh, baru kemarin, 1 tahun, 2 tahun kemarin. Masih cupu. Oh, Iya, baru tahun kemarin. Iya, baru setahun, dapat setahun sudah. Wah, dapat setahun ya. Iya. Tapi hebat, masih dapat setahun sudah mencalonkan diri sebagai wakil ketua ya kak. Coba-coba. Oh, coba-coba ya. Wah, dan buat calon ketua ya, mungkin kan di dalam organisasi apalagi menjadi seorang pemimpin dan wakil pemimpin ya, nantinya pasti ada di mana itu adik atau anggota kita yang kayak apa sih kakak ini kok ngurus-ngurus atau kayak risih tuh dari segi kepemimpinan kita. Mungkin bagaimana cara kakak-kakak ini menghadapi anggota yang seperti itu? Pasti kan ada, kalau kita udah berbuat baik akan, tapi kalau orang memandang jelek tentang kita pasti dipandang jelek kebaikan kita. Apalagi kita berbuat jelek pasti dipandang lebih jelek. Mungkin gimana kakak menanggapi hal seperti itu? Baik. Menurut saya emang kalau organisasi itu kan bukan hanya 1-2 orang ya, banyak orang, dan kita di situ pasti menemukan perbedaan mulai dari sifat yang mana emang nggak bisa kita rubah sekaligus. Oh iya. Jadi menurut saya menanggapi hal seperti itu, kalau memang itu akan berpengaruh ke teman-teman yang lain atau bahkan sampai tidak melancarkan proker yang akan dilakukan. Mungkin langkah pertama menurut saya itu kita lakukan komunikasi. Oh iya. Ya ditanyakan mungkin kenapa seperti ini alasannya. Nanti kalau misal kita bisa bantu, kita akan bantu. Kalau memang kita perlu bantuan dari yang lain, kita akan melakukan rapat kecil-kecilan seperti itu. Oh iya, kalau dari calon ketua itu lebih kayak menjalin komunikasi ya. Siap. Mungkin dari calon wakil nih, bagaimana sih menghadapi adik-adik atau anggota, bahkan ya teman pasti ada ya. Iya. Bagaimana sih kakak menanggapi hal seperti itu? Ya, kalau itu sih banyak banyak faktor-faktornya. Pertama itu kalau misalnya ada orang tersebut adik kelas, nah itu akan lebih mudah kalau menurut saya. Iya. Iya.
Nah, yang dua ini yang pertama teman sendiri, yang terakhir kakak kelas. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagi kami. Bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya dimulai dari pendekatan terlebih dahulu. Ya bagaimana? Apa faktornya? Mungkin punya masalah atau seperti apa? Iya. Nah, iya seperti diselidiki terlebih dahulu. Oh iya kan. Berarti kakak-kakak ini calon ketua dan wakil ketua udah siap ya? Insya Allah. Oh insya Allah. Udah siap ternyata. Mungkin kan kakak ini udah ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun udah ikut Posma. Mungkin ada hal atau sesuatu yang ingin diimprove atau dirubah atau bahkan ingin membuat kontribusi baru di dalam Posma ini. Mungkin dari kakak calon ketua ini. Iya baik. Kalau apa ya? Mungkin lebih ke kekurangan sebelumnya Oh, gitu ya. iya. Kekurangan sebelumnya menurut saya Posma itu udah sangat luar biasa, mulai dari solidaritasnya kita, dari komunikasi, alhamdulillah kalau menurut saya itu luar biasa. Mungkin kedepannya harapannya kita bisa lebih mengembangkan lagi, baik itu dari segi solidaritas ataupun yang lain. Termasuk kita insya Allah akan tetap memprioritaskan bagaimana kita mengembangkan skill baik dalam internal maupun eksternal. Iya. Dan buat calon wakil ketua ini gimana kakak menanggapi hal seperti itu? Untuk kalau menurut saya ya, hal yang akan saya lakukan itu tadi kan dari Kak Roma itu kan evaluasi lah dalam artiannya. Sedangkan saya ini ingin membuat hal yang baru. Contohnya seperti buka bersama, buka puasa Senin Kamis. Iya. Ya, seperti yang dijalankan di pondok saya dulu. Oh, berarti pernah menjalankan seperti itu? Oh iya. Iya, salah. Kita coba nih hal yang baru seperti itu ya. Iya. Ataupun salat duha berjamaah atau mungkin buka puasa Senin Kamis. Insyaallah saya akan usahakan hal yang terbaru. Oh iya. Dari kakak-kakak ini cukup hebat ya, antara ketua dan wakil ingin membuat sebuah kontribusi yang dimana di dalamnya itu satunya ingin membuat hal yang baru dan satunya ingin memperbaiki. Kalau digabungkan menjadi sesuatu yang wow gitu ya. Ya. Dan kakak sendiri nih ya, buat adik-adiknya mungkin ada sih yang adik-adiknya yang kurang percaya diri ya kak, ingin mencalonkan menjadi seorang pemimpin. Tadi kan ada yang wakilnya dari maba, dan buat kakak-kakak sendiri apa sih mungkin ada motivasi tersendiri buat adik-adik buat mengikuti kayak menyalonkan diri, jangan takut-takut untuk jadi ketua ini, wakil ini. Oh iya, mungkin dari kakak ketua. Baik, terima kasih. Menurut saya seorang individu itu memiliki pemilihan masing-masing ya, berhak memilih, dan memilih itu menurut saya bukan hal yang mudah. Ketika dia memilih untuk menjadi ini, dia harus mempersiapkan terlebih dahulu. Apakah saya bisa? Apakah ini? Apakah ini? Kemudian kalau diri saya sendiri sebelumnya bisa nggak ya? Tapi kalau dipikir-pikir, kalau saya terus kayak gini, nggak bisa lah gitu. Jadi memang harus kata-kata bisa nggak ya, memang harus dilawan. Dan untuk nanti kedepannya tuh kayak bagaimana kita harus menggapai apa yang kita pengen tadi tuh, gitu. Salah satunya ya tetap berusaha, tetap menggali terus yang didapat. Oh iya. Mungkin dan bagaimana buat calon wakil kita menanggapi hal seperti itu? Kalau menurut saya sih, agar anggota ini berkontribusi dengan baik dan juga bisa mencoba juga untuk menjadi pemimpin di organisasi, itu kalau menurut saya itu dipandang dari diri sendiri dulu. Jadi kita itu membuat uswah yang baik agar anggota ini melihat bahwasanya ketua ini telah berhasil menjalankan proker baru ataupun yang berhasil, jadi saya akan mencoba. Jadi kami ini akan memfokuskan memberi uswah terlebih dahulu, ya memberi tiruan yang baik-baik. Semoga saja dengan tujuan ini
adik-adik kami itu akan termotivasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Hebat. Inilah calon-calon pemimpin hebat ya. Amin, amin. Dan anggota Fosma sendiri keseluruhan sekarang itu berapa ya Kak? Kalau boleh tahu. Berapa ya? Sekitar 30-an ya. 30-an. Itu seluruh atau mabato apa gitu? Keseluruhan. Keseluruhan. Sama pengurus. Oh, keseluruhan semua pengurus ya. Sudah lumayan banyak ya Kak, Iya. 30. Itu setiap tahun atau setiap semester apa yang dirubah Kak? Kak ketua dan wakil ketua apa setiap tahun, apa setiap semester yang dirubah apa gimana? Setiap tahun ya? Setiap tahun. Iya, Oh, setiap tahun. dan Kakak ini periode Periode 2000 dari berapa ya? kalau sekiranya kalau udah kayak terpilih ya jadi ketua periode 2000 berapa? 2022, 2023. Oh iya. 2022 2023 ya. Oh. Ada berapa paslon sih ntar nih? Ada empat kandidat ya. Oh, 4 kandidat. Iya, empat kandidat. Bukan empat. Tiga. Tiga. Tiga kandidat. Oh. Iya, iya, iya. Iya, 3 kandidat ya. Oh, mungkin kalau dari segi pengalaman ya, insya Allah kakak-kakak ini Bismillah. udah mumpuni. Ada yang 2 tahun, ada 1 tahun. Dan kakak sendiri buat kedepannya itu apa pandangan kedepannya buat Fosma sendiri? Ingin membawa Fosma kemana? Mungkin ada kayak suatu yang cita-cita yang diinginkan memang Fosma sebelumnya tidak terlaksanakan, apakah ada apa mungkin ingin membuat kayak saya mempunyai hal yang unik atau hal yang baru ingin saya terapkan di Fosma, apakah ada? Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang program yang akan kita lakukan itu insya Allah, kalau tadi dari wakil kan kayak ada buka puasa Senin Kamis gitu ya. Kalau saya sendiri rencana itu mau diadakan kayak hataman setiap setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan nanti itu akan mencakup seluruh mahasiswa yang ada di asrama. Soalnya kan di asrama itu kan saya di asrama 2 tahun. 2 tahun di asrama. Kerasan di asrama 2 tahun enggak? Betul. Terlatih di pondok sih. Oh, terlatih. Alhamdulillah. Jadi insya Allah tahu waktu yang kosong yang mana yang enaknya dibuat kegiatan seperti itu. Oh iya. Mungkin dari sebelum terpilihnya dari kakak-kakak sebagai calon ketua dan calon wakil ketua, visi dan misi. Nah, visi dan misi apa yang kakak utarakan buat dari kakak? Kalau visi saya sendiri tuh sebenarnya simpel ya. Saya harapannya saya itu bisa membawa Fosma lebih maju. Oh iya. Sudah seperti itu. Kalau dari misinya mungkin harapannya Fosma akan lebih berkontribusi baik itu di bidang internal ataupun eksternal, yang pastinya akan membawa nama baik kampus, terus menjunjung tinggi semua sikap, terutama sikap ya, attitude. Karena dari Fosma sendiri itu kan lebih ke Islamnya. Oh iya. Kalau wakil ketua mungkin udah terwakilkan. Iya. Oh benar, iya. benar. Sama. Oh sama. Jadi ya. kita satu kesatuan. Oh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, iya Kak. Dan sebelum mengakhiri bosan hari ini, mungkin ada tip dan trik buat menjadi seorang pemimpin ya, buat dari calon ketua. Baik, kalau menurut saya sendiri sih dari mungkin berkaca dari pemimpin-pemimpin kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan ajaklah umat itu dengan hikmah. Artinya kita kalau mengajak suatu anggota, sebelumnya kita introspeksi terlebih dahulu bagaimana sikap kita, kemudian baru kita aplikasikan ke
anggota, tahu masyarakat ya kan. Oh, siap. Dan buat wakil ketua ini mungkin ada tip dan trik tersendiri dari wakil ketua Posma 2022-2023 Kakak Ari. Ya baik. Untuk tips dan triknya itu cukup simpel sebenarnya. Ya tergantung niat diri kita, lillahi ta'ala yang pertama. Yang kedua, saya pernah menemukan sebuah buku yang dimana bukunya itu ada seorang guru, ya seorang guru memiliki murid yang muridnya itu pernah memimpin negeri ini, yaitu Soekarno, Bapak Soekarno. Jadi beliau itu punya guru yang namanya Kiai Haji Bapak Cokroaminoto. Beliau itu pernah mengatakan, jika kamu jadi pemimpin, berkorbanlah sekuat mungkin. Jadi untuk menjadi sebuah pemimpin, triknya ini adalah berkorban. Mau susah lah, mau capek, itu harus berkorban terlebih dahulu. Ntar akan menjadi nikmat seperti Harus itu. berani berkorban ya Kak. Siap sekali. Kebanyakan ini pemimpin itu takut untuk berkorban. Lebih mengorbankan anggota daripada mengorbankan diri sendiri. Anulah. Oh iya iya. Seperti itu guys. Iya, dari Kak Ari sebagai calon wakil dan calon ketua itu visi dan misinya hebat, bagus. Nah, mungkin sekian bosan hari ini. Terima kasih waktunya, Ya. calon ketua dan calon wakil ketua. Ya, cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.